Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru untuk selalu menyampaikan dan memantapkan hati saudara di luar sana untuk segera masuk ke dalam ilmu dinu tauhid, dan mohon untuk selalu diberikan izin, diberikan izin untuk selalu menyampaikan ilmu-ilmu dinu tauhid dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, gitu ya Gus ya. Alhamdulillah hari ini sama Allah diberikan badan atau diberikan raga yang kurang enak badan. Ini karena memang untuk analisa, untuk bisa menimbang-nimbang, mengukur kenapa juga bisa sakit, walaupun tetap semuanya tetap karena Allah. Dan lagi gimana ya, kita sebagai manusia memang ditakdirkan untuk selalu sami'na wa ata'na, selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Esa, tidak ada duanya. Jadi kadang memang hukum syariat dan juga hukum hakikat itu tidak bisa disamakan. Ini nanti kalau mau dipelajari lebih jauh ya repot, susah juga. Takutnya tidak terlalu sampai atau tidak paham untuk segera dipahami panjenengan. Makanya yang penting tugas saya di sini hanya menyampaikan, memantapkan hati Anda, meyakinkan hati Anda untuk segera masuk ke dalam ilmu dinu tauhid itu. Karena kenapa? Kita kapasitas kita ini sebagai wayang, sebagai aktor, sebagai robot. Jadi kita sebenarnya memang tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Kalau ketika Anda mampu mengatakan Anda bisa, itu sama aja merampas sifat-sifat Allah. Contoh, Anda lihat saya seperti ini. Saya digerakkan seperti ini bukan saya sendiri sebenarnya. Ini yang menggerakkan semuanya hanya Sang Pencipta. Tidak ada sedikit pun yang bisa memampukan kecuali Tuhan yang Maha Esa dalam segala tindakan, dalam segala keadaan apapun. Makanya saya kenapa mengkerucut langsung ke sana. Banyak ya di luar sana orang itu senengnya, bahagia ya sesaatnya itu ketika melihat orang lain menderita. Contoh dalam hal kompetitif, persaingan. Seumpama kita punya tetangga aja, dalam hal bukan kompetitif berdagang atau apapun ya, kompetitif dalam finansial berbentuk apapun, walaupun tidak sama dalam bidangnya. Ketika orang lain lebih kaya, kita punya rasa iri, rasa dengki. Makanya kadang kebahagiaan kita itu ketika melihat orang lain susah. Naudzubillah, ya Allah. Jadi tujuan kita itu ingin lebih kaya dari orang lain, lebih bisa dari orang lain, lebih tinggi jabatannya dari orang lain. Jadi sifat kompetitifnya itu sangat tinggi. Apalagi naudzubillah ketika ada orang itu kalau yang paling bahaya itu ketika sudah naik levelnya di tingkatan, ketika dia tidak berperang, ketika dia tidak menyakiti orang, ketika mereka tidak melukai orang, itu
itu tidak akan bahagia, itu tambah bahaya. Maksudnya gimana? Kalau tidak mentang-mentang tidak kita tidak bertengkar sama orang, dia susah hatinya. Tiap hari petentang petenteng. Kalau tidak memukul orang kayaknya ada yang kurang, kayak yang kurang bahagia. Itu kan lebih bahaya lagi. Sama kalau levelnya sampai di situ. Apalagi orang-orang seperti itu kalau memegang kekuasaan pasti inginnya berperang aja. Itu angkara murka kalau orang Jawa bilangnya. Terus kenapa saya merekomendasikan segera masuk ke dalam ilmu dinul tauhid? Di situ nanti Anda dinetralkan. Anda tahu sejatinya siapa Anda tahu sebenarnya tugas Anda di dunia seperti apa. Anda bisa apa, Anda tidak bisa apa-apa. Makanya kalau Anda ingin kaya, jangan lewat jalur ini. Kalau memang sudah ditempatkan jadi orang kaya, ya alhamdulillah. Anda nanti sendiri akan tahu, oh ini titipan. Semakin Anda tahu, semakin ditambah titipan-titipan itu karena Anda amanah. Semakin hari semakin tua. Ini sebenarnya tanda-tanda kalau kita sudah tua. Tapi kelihatan di kamera seperti tampang, seperti orang muda aja, nggak tambah-tambah umurnya, padahal umur Anda sudah berkurang banyak gitu. Tapi kita tidak pernah merasa, kan aneh. Dan lagi ya, mohon maaf, peradaban sekarang tuh sangat-sangat menjerumuskan hati kita untuk selalu berkompetitif. Contoh, kita jalan aja di jalan. Anda naik motor mungkin PCX, NMAX, Ninja, yang mungkin dari segi harga udah harganya lebih tinggi, harganya lebih mewah. Sifat kompetitif Anda, sifat hati Anda ketika naik mobil yang mewah, beda mewah tadi, Anda ada sepercik rasa bangga, sepercik rasa sombong ketika Anda bisa melihat yang lain-lain di bawah Anda. Itu kan wah, naudzubillah. Itu sifat-sifat yang sebenarnya sangat berbahaya. Ketika Anda punya mobil mewah, punya kendaraan yang lebih mewah, kendaraan yang di bawah Anda harganya, Anda merasa mereka di bawah level saya. Wah, naudzubillah. Sifat sombong hanya punya sifat Tuhan. Sifat jais hanya sifat Tuhan. Manusia tidak punya apa-apa. Yakin bahagia dengan keadaan seperti itu? Tidak selamanya. Ketika tidak ada orang yang Anda sombongkan, ketika tidak ada orang yang melihat Anda, mau sombong kepada siapa? Makanya carilah kebahagiaan yang abadi, yang kekal, yaitu selalu punya keterikatan langsung sama Allah, punya tali langsung sama Sang Pencipta, bukan lewat materi, harta benda, kebahagiaan Anda, tali rohani Anda, bukan lewat harta benda ini, bukan lewat makhluk, itu maksudnya. Dan lagi ketika Anda sendiri bahkan tidak pakai kendaraan, Anda hanya pakai pakaian Anda lebih rapi, pakaian Anda lebih kinclong, lebih mahal mungkin, kan sudah sangat kelihatan orang itu sudah PD-nya itu PD karena seperti meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu tuh levelnya di bawah yang baju kinclong itu. Kebahagiaan dia kan karena dilihat orang. Ketika tidak ada orang lain, pasti hatinya susah gitu loh. Makanya sebaliknya, kalau orang-orang yang sudah berhakikat, apalagi bermakrifat, mereka sendiri aja sudah bahagia. Bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Yang mereka takutkan ketika ada orang lain datang, berkunjung, atau ada tempat keramaian, itu bisa dijadikan alat oleh nafsu untuk melalaikan Allah,
Makanya di situ orang-orang yang sudah berhakikat sebenarnya yang paling susah itu selalu ingat dan berpikir, atau selalu selalu ya selalu ingat, selalu berpikir itu di tempat ramai dan penuh dengan orang, penuh dengan keramaian, tapi masih ingat hatinya sama Tuhan Sang Pencipta. Itu yang paling susah. Makanya awal-awal belajarnya orang-orang yang berhakikat bermakrifat itu memang di tempat sepi. Ketika di tempat sepi sudah bisa, baru di tempat rame, atau sebaliknya juga ada. Makanya di situ kebahagiaannya mereka di kondisi apapun, keadaan apapun tetap bahagia karena dia tahu sejatinya dia siapa, Tuhannya siapa gitu loh. Kan enak loh. Kemarin saya buat 3 video juga, ternyata yang bisa di upload cuma satu, ya itu memang kehendak Allah. Entah ini nanti juga mungkin ya seperti itu, ya tidak masalah. Karena memori HP-nya ini, memori eksternalnya kurang kurang bagus, mungkin agak bermasalah. Jadi kemarin cuma beberapa menit, setelah itu datar, nggak ada pergerakan kamera. Ini sudah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Ketika nanti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki saya offline online seperti ini, tidak masalah sama sekali. Berarti kan tugas saya diliburkan. Kalau ya naudzubillah, seumpama apa ya, mungkin HP hilang, HP kita tidak bisa bermedia sosial lagi. Wah, beratus-ratus juta cara Gusti Allah itu punya cara yang lebih bagus, cara yang indah daripada hitung-hitungan manusia. Kita mau diganggu seperti apapun, mau dikerjain seperti apapun, bukan bukan tambah kita apa ya, murung atau membuat kita tambah susah. Tidak, semua yang dikehendaki oleh Allah apapun, alhamdulillah itu semuanya adalah karunia Tuhan. Siapa tahu malah tidak lewat media sosial, ada tamu sendiri datang minta konsultasi, bertanya, kita mengarahkan, nanti ternyata yang menyebarluaskan bukan saya, mungkin saudara-saudara lain di luar sana, teman-teman seperti Ngaji Roso itu kan juga, wah, orang-orang hebat semua. Mereka itu memang menjalani semua kehidupan ini lewat jalur hati spiritual, tidak lewat akal pikiran. Ini tidak bisa diandalkan gitu loh. Sebuah alam, penting kita enjoy. Jadi jangan mengatur, atau jangan mengatur kehendak Allah, jangan mengatur yang sudah dikehendaki Allah. Kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa gitu loh. Bukan berarti menyerah, ya boleh dikatakan menyerah, tapi kita harus pegang ilmunya, harus memahami, meyakini, menjalani. Menyerah kita itu karena kemenangan, maksudnya seperti itu. Dan lagi ya, kita nggak usah ngomongin masalah harta dunia dan benda. Kita wujud seperti ini kan dibekali berbagai macam yang namanya bentuk, berbagai macam warna, berbagai macam ras, agama, dan lain-lain. Secara personal, secara pribadi seperti ini, ketika saya diperjalankan Allah di tengah perlamaian, menganggap walaupun saya sendiri berpenampilan biasa, tapi menganggap orang lain itu levelnya di bawah saya, itu sangat-sangat berbahaya. Menganggap orang lain itu lebih jelek dari saya, tidak lebih tampan dari saya, naudzubillah, itu rasa yang takabur, rasa yang riak, yang sangat halus, yang Anda tidak pernah merasa. Anda berpakaian rapi, apalagi berpakaian rapi, dan keadaan seperti ini aja, ketika kita merasa dandan kita atau perumpamaan kita ya, atau perwujudan kita itu hanya untuk
menjadikan kompetitif, menjadikan itu persaingan, itu hanya semata dan semu dan sebentar, tidak selamanya. Ketika Anda sudah tidak ada orang lain, ya mau apa? Anda mau ngapain kan susah lagi. Makanya di situ dari segi personal saja jangan sampai ada rasa takabur atau sombong atau riak, apalagi membenci. Jangan sampai. Kita harus pintar-pintarnya membaca hati, menuntun hati. Harus pintar-pintar merasa kita ini hanyalah boneka. Apalagi kita kalau seorang kakak, seorang suami, ketika kita menganggap kita harus lebih dominan, wah bahaya. Kalau Allah sayang sama Anda, pasti Anda akan ditegur atau Anda akan dibimbing untuk tidak memiliki sifat seperti itu. Anda orang pilihan, Anda orang-orang terpilih, maka selalu jalani zikir, yaitu zikir sirul asror, nafi isbat, sholat daim, dan selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa dilindungi sama Allah. Harus selalu ingat, zikir itu ingat. Tidak hanya di dalam pikiran tapi dalam hati, gitu ya bos. Ya sementara seperti itu dulu, semoga bermanfaat. Salam untuk sedulur semua yang diperjalankan di luar sana. Salam kebajikan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.